Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fathur Rozi. Di sini saya mendapatkan tugas UAS tentang manajemen perubahan dari mata kuliah Manajemen and Organization. Di sini saya akan membahas dari pengertian manajemen perubahan. Pengertian manajemen perubahan merupakan sebuah strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi. Dalam artian, manajemen perubahan adalah bentuk usaha yang dilakukan guna seluruh akibat yang disebabkan karena adanya perubahan dalam suatu perusahaan manajemen perubahan. Atau disebut juga sebuah alat atau proses mengelola manusia pada sisi proses perubahan dalam menggapai hasil yang dibutuhkan dan demi mewujudkan perubahan secara efektif pada suatu tim, individu, dan sistem yang lebih luas. Nah, setelah mengerti tentang pengertiannya, kita langsung masuk pada fungsi-fungsi. Fungsi manajemen perusahaan. Dalam perusahaan, manajemen itu sangat diperlukan. Nah, dan karena diperlukan, kita harus tahu fungsinya. Fungsi dari manajemen perusahaan adalah untuk membantu setiap tingkat perusahaan serta mengelola dan berhasil dalam menghadapi penyesuaian kecil dan besar. Mengartikan bahwasanya dengan perusahaan akan bisa beradaptasi dalam penyesuaian kecil dan besar atau dalam segi hal apapun, dalam masalah kecil atau besar, karena kan dengan berkembangnya zaman pasti adanya sebuah perubahan yang terus menerus, sehingga perusahaan akan mengikuti alur yang ada pada dunia ini. Dan ketika perusahaan itu bisa mengikuti alurnya, pastinya perusahaan itu akan terus hidup dari sekarang sampai ke nantinya di masa depan. Dan setelah fungsi, mari kita pindah lagi ke macam-macam pendekatan manajemen perubahan. Nah, di dalam macam-macam pendekatan manajemen perubahan itu ada 4 macam. Yang pertama itu pendekatan rasional empiris. Terus yang kedua pendekatan normatif reduktif. Terus yang ketiga pendekatan kekuasaan atau koersif. Dan yang keempat atau yang terakhir itu pendekatan lingkungan adaptif. Nah, mari kita simak dari pendekatan rasional empiris. Pendekatan rasional empiris digunakan dengan dasar keyakinan bahwa perilaku orang mampu diprediksi dan mereka akan memberikan perhatian khusus atas kepentingannya sendiri. Dengan memahami perilaku tersebut, maka akan memberikan manajer perubahan pada suatu strategi yang berguna untuk melangkah. Beberapa komponen atas pendekatan ini meyakini bahwa seluruh target perubahan akan terselimuti oleh beragam mitos, ketidaktahuan, kebenaran semu, walaupun tetap memelihara rasionalitasnya. Seluruh target perubahan tersebut akan mengikuti diri mereka sendiri jika itu dikatakan pada mereka yang berarti, dan seringkali mereka tidak memahami apa yang terbaik untuk mereka. Mereka akan berubah dengan sendirinya saat mereka menerima komunikasi yang lebih informatif, efektif, dan saat Anda insentif pada perubahan yang mereka nilai lebih memadai. Nah, terus kita pindah ke pendekatan normatif redukatif. Pendekatan normatif redukatif
ini akan lebih fokus pada bagaimana seorang manajer perubahan mampu memberikan pengaruh atau bertingkah laku dengan berbagai cara tertentu, agar selanjutnya para anggota manajer mampu melakukan perubahan. Pada dasarnya, manusia akan berubah saat ada suatu perusahaan tersendiri, bahwa perubahan adalah demi kepentingannya yang terbaik. Perubahan tersebut akan paling siap terjadi saat satu orang dalam kelompok tersebut masuk dalam perubahan dan menganut sistem nilai keyakinan kelompoknya. Dan selanjutnya kita pindah lagi ke pendekatan kekuasaan koersif. Pendekatan kekuasaan koersif akan memaksa pihak manajemen perubahan untuk melakukan caranya secara semena-mena, oleh sebagian pihak secara naif oleh sebagian yang lain, dan sering menjadi bentuk standar dalam manajemen perubahan. Premis utama dari pendekatan ini adalah mereka yang pada dasarnya patuh akan siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan dengan tanpa atau sedikit usaha dalam meyakinkan. Dalam hal ini, membuat orang-orang untuk berubah dilakukan dengan dasar penegakan kewenangan, ancaman, atau adanya sanksi atas performa yang buruk. Pendekatan ini bisa juga disebut sebagai pendekatan kekuatan penindas. Pendekatan ini memiliki risiko yang besar dan potensi balasannya pun sangat besar. Dan seterusnya kita masuk lagi ke pendekatan lingkungan adaptif. Pendekatan lingkungan adaptif yang digunakan dalam pendekatan manajemen ini adalah bahwa walaupun mereka berubah berdasarkan insting, namun mereka berusaha menghindari segala bentuk kerugian. Jadi sebenarnya mereka mempunyai kemampuan dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi baru. Nah, setelah tahu kita macam-macam pendekatan manajemen, mari kita pindah lagi ke jenis-jenis manajemen perubahan. Jenis-jenis manajemen perubahan di sini ada 3. Yang pertama, smooth incremental change, dan yang kedua, bumpy incremental change, dan yang ketiga, discontinuous change. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung jelaskan ya yang tentang smooth incremental change. Yang dimaksud dari smooth incremental change adalah perubahan akan terjadi secara lambat, sistematis, dan bisa diprediksi serta mencakup atau seluruh rentetan perubahan dalam kecepatan yang cenderung konstan. Dan seterusnya yang kedua tentang bumpy incremental change adalah perubahan yang mempunyai periode relatif tenang dan sesekali di sela-sela dengan percepatan gerakan perubahan dengan dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi, dan bisa juga berasal dari internal seperti adanya tuntutan dalam meningkatkan efisien dan perbaikan metode kerja. Terusnya itu discontinuous change, yang artinya adalah perubahan yang ditandai dengan adanya pergeseran cepat terhadap struktur, budaya, strategi, dan ketiganya itu secara bersamaan. Perubahan ini lebih bersifat revolusioner dan juga cepat. Dan mungkin dari jenis-jenis ini sudah bisa dimengerti, dan untuk lebih detailnya mungkin kapan-kapan lagi. Nah, dari kesimpulan di atas kita bisa menyimpulkan bahwasanya pada hakikatnya manajemen perubahan adalah sebuah proses mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling, guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya bisa menyimpulkan.
Apabila ada sebuah tutur kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, atau ada sebuah penjelasan yang banyak salahnya, saya mohon maaf karena ini masih belajar untuk sama-sama mengetahui. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.